Hari ini kita mau berangkat ke Bandung. Ini sekarang masih pagi, jam 7.35. Sekalian mau ngetes kamera barunya Sony Alpha 7 Mark V. Sekarang gue lagi record pakai mikrofon internalnya dia. Untuk settingan kameranya ini gue tulisnya di sini. Lensanya ini gue pakai 28 mm, punyanya Sony yang full frame. Ini lensa gue dari dulu. Ini kalau gue pakai lensanya Sony G Master 2470, bukannya lebaran tadi sih ya. Tapi harusnya menurut gue sini lebih tajam. Ini kalau gue pakein lensa 9 milinya APS-C, karena APS-C jadi ada vignette-nya ini bukan vignette sih, ya karena crop sensor ya. Sebenarnya bisa pakai yang auto aja di sini. Nah ini gue pakein auto APS-C, jadi kalau misalnya gue ganti lensa, dia akan langsung nge-crop ke mode APS-C atau ke full frame, tergantung si lensanya. Tapi kalau pakai lensa APS-C di full frame tuh agak sayang karena pasti akan ke-crop kan. Kita akan siap-siap dulu, tapi sebelum itu gue mau padel sih hari ini. Oke, jadi gue lagi ngetes kamera barunya Sony. Ini adalah Sony Alpha 7 Mark V. Ini kamera masuknya line up yang hybridnya mereka. Beda dengan FX30 yang gue pakai. FX30 itu kan ke cinema line. Sementara kalau ini tuh bisa untuk foto dan video. Jadi kualitas foto dan video itu kayak sebanding lah ya. Kalau FX30 kan lebih ke videonya aja, fotonya malah justru dia kurang. Secara perbedaan sensor juga ini jelas beda ya. Alpha 7 series full frame, sementara FX30 itu APS-C. Versi full frame FX30 ada di FX3. Jelas beda full frame sama APS-C di bagian gambar yang diambil itu lebih luas di full frame, sama cahaya yang masuk juga itu lebih banyak di full frame, jadi dia lebih terang lah. Nah, gue lebih tertarik untuk bahas segi fotografinya dia. Kemarin tuh gue ada tes juga untuk beberapa shoot di perjalanan gue ke Bandung, sama ada beberapa ngambil video tenis dan foto tenis juga. Gue udah coba Alpha 7 Mark V ini berdasarkan fitur-fitur yang memang fokus itu lebih ke yang gue pakai aja sih. Ini look saya dari Sony Alpha 7 Mark V, gak ada beda dengan A7 series lain kecuali A7C ya. Yang jadi pembeda signifikan dari secara fisik dengan A7 series lainnya itu sekarang dia udah pakai 4-axis multi-angle LCD. Yang biasanya Sony cuma bisa dibuka ke samping doang kayak gini, sekarang dia tuh udah bisa di tilt up, tilt down lagi. Menurut gue sih ini akan kepake banget ya, karena jauh lebih simpel ketika kita butuh shoot lihat dari bawah kayak gini, tinggal di tilt down aja. Dan sebaliknya kalau lagi pengen shoot low angle, kita bisa tinggal tilt up aja sih layarnya kayak gini, jadi nggak perlu dikeluarin dulu ke samping. Jadi akan lebih praktis aja, disesuaikan sama kebutuhan kalian ya. Untuk tombol-tombol di sini selayaknya A7 series, banyak tombolnya, lengkap banget shortcutnya, dan peletakannya juga gue sebagai user Sony sih nggak ada canggung, nggak ada kagok gitu, jadi aman-aman aja, tinggal operasiin karena udah kebiasa. Plus juga termasuk OS-nya dia ini sama kayak FX30, udah pakai OS yang barunya punya Sony, jadi ya gue sih nggak ada komplain soal itu ya. Mungkin ada beberapa tambahan fitur di dalamnya yang itu tambahan aja, dan gue pegang sehari ini udah terbiasa. Untuk portnya di sini ada satu full HDMI, ada jack input dan output, ada 2 Type C, dan ada 2 slot SD card. SD cardnya tapi yang atas itu support sama CF Express A, yang bawahnya itu cuma SD card aja. Beda dengan FX30, dua-duanya bisa SD card, bisa CF Express. Kita jalan ke Bandung harus jam 1 jadi setengah 3 nih. Kita coba room tour Airbnb, jadi kayak gini lah pintu masuknya. Terus ada satu tempat untuk taruh-taruh sendal, tapi sendal kita tetap di luar. Langsung meja makan, dapur, ada kulkas, mesin cuci, ada kamar mandi satu di sini, TV-nya di sini. Keluar ada ini juga. Ini pajangan include ya dengan Airbnb yang ini. Oke, jadi ini udah pagi. Gue barusan udah ambil beberapa footage untuk video dan sampel foto juga ya. Gue cobain beberapa fitur kayak autonya, dan gue juga cobain yang burst mode-nya juga untuk foto. Kayak tadi gue ada beberapa kali ngambil foto burung. Tujuan gue ambil videonya juga untuk ngetes dynamic range-nya. Sengaja makanya gue posisinya backlight kayak gini. Tadi padahal sih tarik banget ya mataharinya, sekarang tiba-tiba mendung sih.
Di trip Bandung ini kita sempat mampir ke satu taman namanya Sesar Lembang. Kebetulan banget di sini tuh lagi ada dog event gitu. Sini adalah beberapa hasil foto yang gue dapetin, dan gue juga pengen cerita sedikit pengalaman pakai si AI autofocusnya ini. Dia tuh bisa track objek atau detect antara manusia dengan hewan, dan itu nempel banget. Ini tuh akan optimal banget sebenarnya kalau misalnya di satu frame itu cuma ada hewannya doang atau ada si manusianya doang. Kalau misalnya tercampur ya dalam satu event kayak gini kan ada orang yang megang si anjingnya juga tuh, terus nggak clean lah belakangnya. Dan itu menurut gue harus ada penyesuaian lagi ya. By default AI autofocus ini emang gue ngerasa lebih condong ke sensitif ke orang ya dibanding ke anjingnya. Tapi sebenarnya kita bisa adjust juga mana yang prioritas antara manusia dengan hewannya. Jadi kita bisa atur mana yang mau kita lebih fokusin. Plus area fokus juga itu penting. Kalian bisa adjust dulu kalau misalnya emang kondisinya rame. Ya kalian bisa pakein area fokus yang mana jadi prioritas gitu loh. Gue pribadi kemarin akhirnya shootnya itu karena gue emang mau fokusnya bener-bener ke hewannya ya. Gue itu nggak pakai yang AI autofocus yang prioritasin sendiri, tapi gue lebih langsung manual prioritas ke hewannya. Dan di situ sih emang nempel banget, kayak gue nggak perlu effort untuk ngarah-ngarahin si kameranya ke hewannya, itu udah langsung bisa nge-track si hewan itu sendiri. Dan hewannya itu juga kita bisa track dari matanya sama dari badinya juga. Badannya itu bisa langsung kebaca kalau itu adalah hewan, anjing, kucing atau apapun itulah. Tapi di sini kondisinya gua nyobainnya ke anjing. Kalau misalnya pakai AI autofocus dan clean, cuma ada satu subjek atau satu objek aja, kayak ada hewan atau ada manusia di dalam satu frame, itu akan gampang banget. Apalagi anjing gua Melon kalau lagi lari-lari, gua ada satu foto yang ngambil ngeburst, itu nempel banget trackingnya. Terus fitur ini juga kepake buat beberapa objek atau subjek lain ya. Jadi dia beneran bisa deteksi objek tertentu, itu udah otomatis. Yang penting di dalam satu frame ya ada objek itu aja, jangan dua-duaan, itu akan mungkin lebih sulit untuk prioritasinnya. Kalau emang ada dua-duaan ya kalian mending pakai yang prioritas manual, jangan pakai yang auto prioritas itu. Dalam kondisi ini kalau misalnya kemarin gue ada shoot juga pagi-pagi ke atas langit itu ada satu burung, nah itu gue pakai yang AI prioritas, itu akan langsung cepat dapetin si fokus burungnya karena emang cuma ada burung dan ada langit. Nah burungnya itu langsung ke track sama dia walaupun lagi terbang gitu. Menurut gue ini sih secara tracking dia punya autofocus sangat-sangat impresif ya. Ini gue yakin juga karena prosesor barunya mereka, Beyond XR2, ini udah built-in sama AI unit di dalamnya juga. Jadi performa untuk auto frame juga ini bisa dimanfaatin. Jadi sebenarnya sih ini bukan untuk autofocus aja, tapi untuk performance auto framing juga ini sangat-sangat bisa dimanfaatin. Auto frame ini gak ada di FX30 sih ya. Jadi fungsinya itu untuk kita bisa bikin komposisi yang memang pengen kita tentuin dari awal. Yang penting kita aktifin dulu yang fitur untuk tracking touch-nya itu ada di menunya si Sony, dan itu kita bisa fungsiin dalam dua skenario mungkin ya. Pertama itu kamera kita taruh di tripod, terus objeknya atau subjeknya gerak-gerak, dia bisa auto frame. Atau kalau misalnya kita handheld si kameranya, terus kita tracking si objeknya, kadang kalau misalnya kita nggak pakai si fitur auto track ini atau auto frame, bisa lari-lari ya, nggak sesuai sama komposisi yang udah kita tentuin di awal. Konsekuensinya dari fitur ini adalah tentu cropping image ya. Di sini tuh lumayan berasa cropnya. Tentunya ini bisa ngurangin kualitas gambarnya ya, jadi kayak nggak maksimal 33 megapiksel dari sensornya dia ya, ada ke cropnya. Tapi itu beruntung juga megapiksel udah gede dari sensornya sekarang, dan menurut gue ini masih acceptable secara hasilnya, masih tajam-tajam aja. Tapi kalau misalnya emang kalian mau lebih maksimalin, kayak lebih aman, nggak usah pakai fitur itu ya, fitur kayak auto frame itu bisa kalian adjust lagi atau kalian edit lagi di post processing ya, di post productionnya. Kalau misalnya kalian emang nggak punya tim yang ngurusin itu dan kalian sekiranya butuh fitur auto frame, ya bisa langsung dari si kameranya tanpa harus ribet lagi di post productionnya. Sensor sekarang ini juga udah pakai partially stack sensor, jadi itu pengaruh banget untuk ngurangin rolling shutter ya. Kalau misalnya kalian pakai A74 terus untuk video itu kerasa banget tuh di 4K 30 atau 50 fps atau di 25 juga itu akan kerasa rolling shutternya. Misalnya kalian terlalu banyak panning, itu akan kayak ketinggalan gitu ya di frame-frame awal, di frame atasnya. Itu namanya rolling shutter. Nah sebenarnya di sini udah bisa berkurang banget si rolling shutternya, dan ada satu fitur tambahan juga, itu kita bisa crop atau uncrop supaya bisa
lebih ngurangin si rolling shutter tersebut. Lanjut ngomongin ke soal video ya, mungkin ini juga akan lebih enak bahasnya karena gue emang sehari-hari tuh gue lebih banyakan syuting video dibanding nge-shoot foto. Foto itu cuma buat hobi aja biasanya. Gue coba untuk settingan video di Alpha 7 Mark V ini seperti di FX30 gue, tapi memang ada satu perbedaan di antara kedua kamera ini, dimana di FX30 tuh punya settingan lock namanya Cine AI, sementara di Alpha 7 series tuh nggak ada. Tapi tetap bisa pakai lock setting. Lock setting di sini tuh pakai ISO flexible. Sebenarnya FX30 tuh ada opsi yang tadi gue bilang Cine AI. Untuk color gamutnya mereka sama, ada di S Gamut 3 Cine/S Lock 3. Jadi bedanya ada di Cine AI sama di flexible ISO aja sih. Di sini gue coba record di video yang sama ya, 4K 20 fps 10-bit 422 di XAVCS 4K, dan memang itu adalah settingan yang selalu gue pakai untuk syuting tag manis dan kerjaan-kerjaan videografi lainnya juga. Jadi gue sebenarnya nggak pernah pakai yang PP ya, atau profile picture-nya di FX30. Jadi gue selalu pakai yang lock setting itu, terus gue kasih preview LUT-nya tag manis di si FX30. Sementara kalau di sini ya mungkin ini kita bisa coba juga yang profile picture-nya atau profile warnanya. Ini kita harus matiin dulu yang lock settingnya, terus kita pergi ke bagian yang profile picture. Di sini dia udah ada S-Cineton juga, itu warnanya lebih enak, lebih matang ya dibanding S-Lock 3, dan kayak udah auto cinematic aja gitu warnanya. Ini flexible ISO S-Lock 3 plus 2 sih, F28 ISO 800 1/50. Ini picture profile S-Lock 3, picture profile S-Lock 3. Ini kondisi S-Lock 3 ditutup belakangnya. Terakhir ini pakai lock setting di flexible ISO, tutup belakangnya. Jadi itu dia hal yang bisa gue share ya di Alpha 7 Mark V ini. Sebagai konteks, gue nge-shootnya memang untuk hobi aja, dan apa yang sekiranya gue butuhin untuk kebutuhan gue coba untuk shoot serandom mungkin dan semanual dan auto juga. Sebenarnya auto itu gue jarang banget pakai, gue lebih suka pakai manual, mau di kamera foto atau di kamera video, karena menurut gue lebih pas aja gitu settingannya. Tapi kalau misalnya kalian emang suka auto, itu udah cukup ngebantu buat kalian, ya itu silahkan dipakai aja. Gue sih sangat impress sama si autofocusnya si Alpha 7 Mark V ini, dan burst fotonya juga ini cepet banget sih. Buat kalian yang emang suka sport fotografi, ini akan sangat-sangat kepake. Atau misalnya kalian suka wild photography juga, itu akan cocok ya, karena momennya itu kan cepet banget terjadinya. Kalian sebisa mungkin, sebanyak mungkin untuk nangkap momen tersebut. Jadi menurut gue ini memang kalau misalnya kita lihat dari seri A74, perbedaannya cukup signifikan sih ya. Fitur-fitur untuk foto dan videonya itu udah sangat di-enhance banget ya. Jadi itu dia yang gue bisa bahas soal si Sony A7 V ini. Harganya sekarang itu body only di 43 jutaan. Bisa cek online, bisa cek langsung ke toko-toko kamera kesayangan kalian juga. Tag produk udah gue taruh, description box juga udah ada linknya. Jadi kalau sekiranya memang ini bisa ngebantu kalian dalam menentukan kamera ini atau enggak, ya silahkan komen atau like juga. Boleh juga hype si video ini. Segitu ya untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.